Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Devi Sulistianingrum dari kelas 2023C dengan NIM 23040674125. Di sini saya akan mereview video konferensi pers pernyataan Mahkamah Agung terhadap penetapan tersangka oknum hakim Pengadilan Negeri di Surabaya. Konferensi pers berlangsung di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2024. Video ini merupakan konferensi pers dari Mahkamah Agung terkait penetapan 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan akan memberhentikan sementara ketiga hakim tersebut. Mahkamah Agung juga merasa kecewa dan prihatin atas kejadian ini. Dalam konferensi pers ini, juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto SH MH, juga menjawab pertanyaan dari beberapa wartawan terkait pemberhentian sementara hakim, proses hukum, dan putusan kasasi. Press release berjalan lancar dan tertib. Pada sesi tanya jawab, audiens pun sangat antusias. Namun beberapa pertanyaan masih belum dapat terjawab dengan langsung atau hanya dijawab secara singkat. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan kepada juru bicara Mahkamah Agung. Ada pertanyaan tentang rekomendasi pemberhentian sementara hakim. Juru bicara MA hanya menjelaskan bahwa pemberhentian sementara akan dilakukan setelah ada kepastian penahanan oleh Kejaksaan Agung. Namun tidak dijelaskan secara detail apakah rekomendasi pemberhentian sementara akan menunggu putusan kasus hukum atau tidak. Yang kedua, ada pertanyaan tentang mekanisme rekomendasi pemberhentian. Juru bicara MA hanya menjelaskan bahwa pemberhentian sementara akan dilakukan secara administratif oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Namun tidak dijelaskan secara detail apakah mekanisme rekomendasi pemberhentian akan melalui Majelis Kehormatan Hakim atau tidak. Ada juga pertanyaan tentang pemeriksaan Majelis Kasasi. Juru bicara MA hanya mengatakan bahwa belum ada laporan resmi tentang adanya aliran uang ke Majelis Kasasi, namun tidak dijelaskan secara detail apakah Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Kasasi atau tidak. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang hanya dijawab secara singkat atau tidak dijawab sama sekali. Misalnya pertanyaan tentang tanggapan Mahkamah Agung terhadap pernyataan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebut hakim-hakim yang ditangkap sebagai orang-orang yang bukan sembarangan. Kesimpulan dari konferensi pers ini yaitu kejadian ini tuh menunjukkan bahwa korupsi masih ada dan menjadi masalah serius di peradilan Indonesia. Mahkamah Agung juga berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas peradilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.